Pesaing tingkat elit Belal Muhammad akhirnya mampu meraih kemenangan terpenting dalam karirnya setelah mengalahkan Gilbert Burns di UFC 288 dalam pertarungan yang memiliki implikasi tembakan gelar. Meskipun pertarungan tersebut dianggap banyak orang tidak sesuai dengan hype yang berkembang sebelum pertarungan terjadi. Belal yang berhasil memenangkan pertarungan itu dengan keputusan bulat 54-5, 49-46 dikali 2. Bukan hanya sekedar untuk memulai tangga ketembakan gelar, akan tetapi berpotensi sebagai akhir dari perjalanan karir Durinho yang jelas akan menjauhkannya dari tembakan gelar. Biar bagaimanapun juga Durinho terpaksa memberikan garis antrean yang di bawahnya untuk melangkah maju ke depan seperti Shavkat Rakhmonov, Stephen Thompson, Geoff Neal, maupun kepada pesaing kelas welter yang saat ini masih menjadi juru kunci 10 besar, Vicente Luque. Kemudian dari usianya yang saat ini telah 36 tahun, sangat memungkinkan sekali jika Burns masih menginginkan tujuan tembakan gelarnya itu bisa mencapai minimal pada tahun depan, yang berarti pada saat itu usianya telah 37 tahun, yang sebenarnya telah dianjurkan untuk gantung sarung tangan. Di mana sebelum menuju kemari, Burns juga harus terpaksa melewati beberapa kemenangan lagi, yang jelas sangat sulit untuk meyakinkan penggemar bahwa dia masih mampu melakukannya, selain hanya untuk keperluan semisal finansial yang masih bisa diperolehnya. Dan jelas berbeda bagi Belal, yang memiliki usia yang tidak begitu jauh berbeda dengan Burns, namun paling tidak dengan kemampuan dan jalan retak tangannya, masih sangat memungkinkan untuk menyandang sebagai juara di kelas welter. Meskipun itu tidak bakalan begitu lama jika mampu diraihnya, akibat pertumbuhan faktor usia maupun beberapa pesaing lain yang akan datang menghampirinya seperti Shavkat Rakhmonov. Itulah mengapa pertarungannya kali ini adalah sebuah pertarungan yang sangat terpenting baginya, karena membuka jalannya untuk tembakan gelar. Akan tetapi, apakah Belal langsung akan menanti pemenang antara Edwards versus Colby? Kita akan mencoba menjawabnya dalam 3 fakta yang menarik dari kemenangan petarung Palestina Amerika tersebut. Fakta yang pertama, tingkat kepercayaan diri Belal melonjak tajam hingga akan melawan Jon Jones. Sejak pertandingan dimulai, Belal memang telah tampak lebih mendominasi daripada lawannya Gilbert Burns, di mana pada ronde pertama saja Belal telah banyak yang menilai keberhasilan dari keterampilannya di ronde tersebut. Belal yang pada pertarungannya dengan Durinho sebagai kuda hitam di divisi kelas welter telah menjadi petarung yang tak terkalahkan sejak tahun 2019 dengan 9 kemenangan dan 1 tanpa kontes ketika melawan juara saat ini Leon Edwards. Dan pasca kemenangan yang terakhir ini, petarung yang saat ini berusia 34 tahun itu langsung mengklaim bahwa dia juga mampu melumpuhkan juara pound for pound saat ini Jon Jones dan seluruh petarung di kelas welter, yang mana klaimnya ini diungkapkannya setelah kemenangan yang dikatakannya sebagai berikut. Yeah, honestly, first let me say, Alhamdulillah, thank you God. Without God is nothing. For me, I said, man, you give me 8 weeks, I'm gonna be Jon Jones. You give me 3 weeks, I could be any welterweight in the world. Dari komentar Belal ini mungkin dia bukannya menggambarkan akan langsung melawan Jon Jones di kelas berat, melainkan 8 minggu atau paling tidak 2 bulan lagi, maka kekuatan pesaing elit tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mengalahkan petarung sekelas Jon Jones. Jika dari beberapa di antara kalian yang langsung menganggap enteng dari pernyataannya yang barusan, bisa diprediksi jika anggapan kalian itu akan mengarah kepada kekeliruan. Karena jika dicermati lagi perlawanannya terhadap Burns di UFC 288, Belal memang telah memiliki pertahanan yang cukup solid dan tingkat pukulan yang tepat sasaran dengan kekuatan yang cukup diperhitungkan. Hanya saja, meski bentuk permainan gulatnya lebih dominan setelah campur tangan Khabib turun memberikan improvisasinya, akan tetapi Remember the Name masih kehilangan kunci untuk memberikan penyelesaian dari gulatnya. Namun di luar dari itu, Belal bisa dikatakan pesaing yang sangat diperhitungkan. Fakta yang kedua, kemampuan Belal sempat diragukan akibat indikasi cedera di kakinya. Sebelum pertarungan dimulai pada acara face-off kedua petarung, beredar rekaman yang menyoroti dari pergelangan kaki Belal yang berjalan tampak dengan kondisi yang pincang saat berjalan, dan tentunya membuat penggemar sangat mengkhawatirkan kemampuan Belal untuk menguasai jalannya pertarungan. Meski tidak diketahui pasti apa penyebab dari sedikit kerusakan di kakinya, namun berkembang dugaan dengan ada yang mengatakan bahwa kerusakan itu terjadi saat Belal dalam pelatihan campnya. Namun ada juga yang beranggapan bahwa kerusakan itu disebabkan dari pemotongan berat badannya, sehingga menyebabkan Belal tidak begitu mampu menyeimbangkan tubuhnya ketika berjalan. Nah, bagaimana ceritanya dengan pertarungan jika saja ketika berjalan Belal terlihat tidak begitu tampak tepat situasinya?
Dan pada akhirnya, keraguan dari beberapa penggemar yang meragukan kemampuan Belal akhirnya terjawab dengan kemenangan yang baru saja diraihnya. Dan dari bentuk kerusakan ringan Belal ini sungguh sangat menjadi sesuatu yang ironis bagi Gilbert Burns, yang sebelumnya telah menyarankan agar Belal jangan berlebihan dalam memberikan alasan dari kondisinya untuk melangsungkan pertarungan di UFC 288. Hingga Durinho menolak alasan Belal yang baru saja menyelesaikan ibadah 1 bulan penuh dengan berpuasa. Dan mungkin kali ini Durinho tidak akan mampu berkata apa-apa lagi setelah kekalahannya. Dari hasil yang dibacakan juri pun terlihat sama sekali Burns tidak menyimpan keraguan dari keputusan bulat yang memenangkan Belal. Yang mana ini mengartikan jika dia telah menyatakan kesetujuannya yang memang telah dirasakan sepanjang ronde berjalan ketajaman dari keterampilan Belal Muhammad. Fakta yang ketiga, Usman bisa menjadi batu sandungan untuk tembakan gelar. Dalam pertarungannya ini, Belal sedang dalam peringkat keempat di bawah Khamzat, Usman, dan Colby. Dengan Gilbert yang dari posisi kelima, hampir dapat dipastikan jika petarung Brasil itu akan keluar dari 5 besar. Dan sementara pertarungan gelar yang telah ditetapkan antara sang juara Edwards versus Covington, maka akan menyisakan 3 petarung teratas lagi, yaitu Usman, Khamzat, dan Belal. Jika dilihat dari posisi untuk sementara ini, Belal memang telah layak langsung menuju tembakan gelar, yang disebabkan petarung yang di atasnya Khamzat Chimaev akan naik ke kelas menengah. Dan jika dipangkas lagi, hanya menyisakan 2 pesaing Usman dan Belal. Kamaru Usman yang telah berniat kembali untuk bertarung dan ingin meraih gelar kembali harus memiliki minimal 1 kemenangan agar bisa sampai kepada tembakan gelar. Dan baru-baru ini telah mengajukan perlawanannya kepada petarung sensasional Khamzat Chimaev. Namun bos UFC tidak memberikan restunya jika pertarungannya dengan Chimaev digelar di 170 pound, melainkan harus naik di 185 pound kelas menengah. Usman sendiri belum menanggapi kesetujuannya untuk bertarung di kelas menengah. Dan dari sini, jika pertarungan Usman versus Chimaev gagal digelar di kelas menengah, besar kemungkinan jika Belal terpaksa harus menyelesaikan 1 pertarungan lagi menuju tembakan gelar dengan melawan Usman yang notabene bukan lawan yang mudah untuk diatasi. Dan mungkin saja Dana White lebih menyetujui Belal dengan Usman daripada harus dengan Chimaev. Meskipun jika sekiranya nanti Usman malah bersedia ke kelas menengah, namun fase ini sangat kecil kemungkinannya dan lebih berisiko lagi bagi Usman itu sendiri. Dan bagaimana dengan kesiapan Belal jika sebelum kepada tembakan gelar malah diminta 1 kemenangan lagi melawan Usman? Tampaknya meski berbaur dengan rasa kekecewaan yang teramat mendalam, akan tetapi Remember the Name diprediksi akan mampu melewati The Nigerian Nightmare. Hal ini mungkin disebabkan dari kecepatan petarung Nigeria itu yang dominan telah melambat, ditambah stamina yang mengalami penurunan yang pesat. Sementara Belal mau tak mau harus diakui sejak kemenangannya yang bergabung dengan camp Khabib Nurmagomedov telah memberikan peningkatan yang signifikan. Dari ketiga fakta ini, berpotensi menjadi momok bagi sang juara itu sendiri, Leon Edwards, di mana sebelumnya petarung Birmingham itu telah merasakan pertarungan mereka, meskipun tidak berlangsung sampai selesai dan hanya dengan hasil no contest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.